Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sani Munir. Menyelamatkan Juru Selamat. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Sani Munir mau menyelamatkan Juru Selamat, padahal Dia yang telah mati untuk menebus hidup kita dari dosa. Yesus tetap konsisten dengan perkataan awal, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak meralat, Yesus tidak merevisi, karena memang Yesus yang adalah anak manusia, anak Allah, Sang Firman yang telah turun menjadi manusia, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali melanjutkan, menunjukkan kepada kita, khususnya kepada Tuan Sani Munir yang terhormat. Ada banyak data dan fakta Alkitab menunjukkan bukan Tuan Sani Munir yang mau menyelamatkan Juru Selamat. Seperti saya sudah katakan di dalam bagian sebelumnya. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Tidak mungkin. Itu mustahil. Tuan Sani Munir mengatakan dengan jelas bahwa kajian Kristologi yang dia kembangkan adalah menyelamatkan Juru Selamat. Juru Selamat yang dimaksud di sini dalam konteks sudah pasti mengarah dan menunjuk kepada Yesus, karena beliau membahas tentang kajian Kristologi. Nah, sekarang saya akan buktikan dari ayat-ayat firman Tuhan. Sebetulnya saya tidak akan mampu untuk memaparkan satu persatu, karena begitu banyak berseliweran di sana sini tentang data dan fakta yang menegaskan bahwa Yesus itulah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan manusia yang berdosa, termasuk saya, termasuk Tuan Sani Munir, termasuk manusia lain, mustahil, tidak mungkin menyelamatkan Yesus yang adalah Juru Selamat. Apa buktinya? Yang pertama, Yesus itu tidak berdosa. Dan ini syarat Juru Selamat. Saya ulangi sekali lagi, syarat Juru Selamat yang pertama dan yang utama adalah tidak berdosa. Salah satu alasan Sang Firman turun menjadi manusia, oleh karena pribadinya tidak berdosa dan ingin menyelamatkan orang yang berdosa, oleh karena kasihnya yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas, lebih dari segala hikmat dan pengetahuan manusia. Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di hubungan bait Allah dan di gunung yang tinggi, Yesus selalu mengutip firman Tuhan, sebab ada tertulis, iblis kalah dengan telak. Tapi iblis berupaya lagi dengan cara-cara yang lain, sampai memakai orang-orang di sekitar yang menyalibkan dia. Kalau betul engkau anak Allah, turunlah dari salib supaya kami percaya kepadamu. Saudara, iblis itu memang tidak mudah kalah dan menyerah. Selalu berupaya dengan berbagai cara. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus tidak berbuat dosa. Bukankah saudara dan saya, kita sering karena dicobai, kita akhirnya terjerembab, jatuh ke dalam dosa, tidak berdiri tegak di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah kelemahan manusia, itulah ketidaksempurnaan manusia, itulah keberdosaan manusia. Bahkan sedikit saja cobaan sudah langsung jatuh ke dalam dosa. Dan tentunya orang-orang Kristen yang berkualitas, yang bermutu, yang bertumbuh dengan baik dan sehat, tidak akan mudah kalah. Bahkan tidak akan kalah terhadap bujuk rayu iblis, bahkan terhadap nikmatnya, tanda petik, itu dosa. Kenapa? Karena kita telah dikaruniakan Roh Kudus. Hati kita menjadi gelisah, tidak ada kedamaian. Semacam diri kita terintimidasi, tertekan.
sampai kita akhirnya merendahkan hati, mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan pulih kembali. Damai sejahteranya kembali menaungi balik hidup kita. Yesus tidak berdosa. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22 jelas berkata bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Mari kita baca dulu. Dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak berbuat dosa. Yang pertama tadi, Yesus tidak berdosa oleh karena memang tidak berbuat dosa. Yesus itu bukan hasil hubungan biologis dari natur manusia yang berdosa antara Yusuf dengan Maria. Mungkin ada orang yang nyinyir berkata, bukankah Maria itu berdosa yang diwariskan mulai dari Adam dan Hawa? Apakah Maria jadi eksklusif? Oh, Maria juga yang diyakini dipahami oleh orang Kristen bukan dikandung tanpa dosa. Kalau Maria sampai dikandung tanpa dosa, berarti ibunya Maria adalah Hana, dikandung tanpa dosa. Berarti ayahnya juga Eli juga dikandung tanpa dosa. Demikian seterusnya ke atas. Itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, bagaimana mungkin Yesus dilahirkan oleh Maria yang seperti itu, tidak berdosa? Disinilah pemikiran kita yang sempit dan dangkal. Pertanyaan saya, ketika Allah rindu memakai, tanda petik, meminjam rahim Maria dalam rangka eksistensi keberadaan kemanusiaan Yesus, apakah Tuhan tidak sanggup menyucikan dan menguduskannya? Apakah dengan ditempatkannya janin itu di dalam rahim Maria yang dikandung dari Roh Kudus tidak mampu menyucikan, menguduskan dengan maksud dan tujuan penyelamatan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi, Yesus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Dia layak dan kita yakin ada garansi dan jaminan keselamatan. Karena orang yang berdosa harus diselamatkan oleh pribadi yang tidak berdosa. Siapakah pribadi yang tidak berdosa? Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Sani Humunir mau menyelamatkan yang tidak berdosa? Padahal kita kawan berdosa semua. Itu mustahil. Justru Yesus yang tidak berdosa lah memiliki kuasa otoritas untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yang kedua, Ibrani 7 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Saudara, saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Adakah sosok manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini model seperti ini? Tidak ada. Bagaimana mungkin Tuhan Sani Humunir mau menyelamatkan juru selamat? Padahal juru selamatnya tidak berdosa, tidak bernoda, tidak bercela, tidak bercacat, saleh, terpisah dari orang-orang berdosa. Bahkan keyakinan agama lain pun meyakini bahwa Yesus itu dikandung tanpa dosa, dilahirkan tanpa diganggu setan. Saudaraku, berikutnya Yesus menebus kita dari dosa. Markus 10:45 berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesuslah yang menebus hidup kita dari dosa, dari kematian yang kekal, dan dari jeratan, kuasa, dan perbuatan-perbuatan iblis. Lewat cara apa? Kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Dikatakan demikian.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus menebus hidup kita dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib itu fakta dan data Alkitab, dan juga fakta dan data historis atau sejarah yang tak terbantahkan. Membantah kematian Yesus di kayu salib ibarat usaha sia-sia, seperti menegakkan benang basah. Dari abad pertama sampai abad kelima tidak pernah ada persoalan dan keraguan sedikit pun berkaitan dengan Yesus itu mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan sampai sekarang pun data dan fakta Alkitab serta data dan fakta historis dan sejarah membuktikan hal itu. Saya bandingkan dulu dengan 1 Petrus 3:18. Dikatakan demikian, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Sanihumunir mau menyelamatkan juru selamat, padahal Dia yang telah mati untuk menebus hidup kita dari dosa. Yesus juga merupakan pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus mati di kayu salib sebagai jalan pendamaian untuk segala dosa kita, bukan hanya dosa kita, tapi dosa seluruh dunia. Dari etnis, golongan, suku, ras, agama apapun, Yesus mati untuk seluruh dunia. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang dimaksud itu siapa? Seluruh manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saya akan tunjukkan beberapa ayat lagi. Yohanes 1 ayat 29 dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba. Anak domba Allah di sini menunjuk atau merujuk kepada Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tidak mungkin sosok pribadi yang berdosa menghapus dosa dunia. Jadi Yesus berkuasa menghapus dosa dunia. Tentunya dosa dunia yang dimaksud di sini bukan dunia yang berdosa. Bukan itu sentral dan tujuan utamanya. Tapi manusia yang ada dalam dunia ini yang notabene berdosa. Yesus berkuasa menghapus dosanya. Dosa siapapun, Yesus berkuasa untuk menghapusnya dengan cara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Sanihumunir mau menyelamatkan Juru Selamat, padahal Juru Selamat yang adalah Yesus Kristus sendiri yang berkuasa menghapus dosa dari manusia yang berdosa. Dan semuanya manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Suatu ketika ada seorang lumpuh digotong dan dibawa kepada Yesus. Ternyata di depan pintu rumah orang sudah pada berjubel. Banyak orang bahkan berlapis-lapis, sehingga tidak memungkinkan orang yang membawa orang lumpuh ini masuk ke dalam. Akhirnya mereka pun naik ke atap dan membuka atap itu, serta menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus pun berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada banyak ahli Taurat yang berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus tidak bergeming.
Yesus pun berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Akhirnya ia pun berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya, Yesus tetap konsisten dengan perkataan awal, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak meralat, Yesus tidak merevisi, karena memang Yesus yang adalah anak manusia, anak Allah, sang firman yang telah turun menjadi manusia, memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Sanihum Munir mau menyelamatkan juru selamat, padahal juru selamat itulah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Saya tidak akan berpanjang lebar, kiranya apa yang saya bahas ini dapat meneguhkan, menguatkan kita semua untuk tidak pernah meninggalkan Yesus, karena hanya Dialah yang memberikan jaminan pengampunan dosa, jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Bahkan Dialah yang berkuasa menghapus dosa kita sehingga kita benar dan layak berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.